Hei anak-anak, selamat ketemu kembali dengan media belajar IPA masih dengan Andi Edu. Kali ini kita akan membahas tentang penurunan sifat pada makhluk hidup pertemuan keempat. Pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Satu warna kulit, kelainan perlekatan cumping telinga, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, bentuk rambut, pewarisan kelainan buta warna, dan yang terakhir, pewarisan kelainan hemofilia. Kita perhatikan gambar ini, kita tahu bahwa masing-masing orang itu mempunyai warna kulit yang berbeda. Tetapi ada yang menyolok. Kalian perhatikan gambar dua perempuan ini. Ada satu yang mempunyai rambut putih, kulitnya putih, bahkan bulu matanya pun putih. Ini mengalami kelainan warna yang disebut dengan albino. Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melanin. Gen penyebab albino bersifat resesif atau gen A kecil. Orang yang mengalami kelainan ini memiliki genotip homozigot resesif A kecil A kecil. Orang yang normal memiliki genotip homozigot dominan A besar A besar, dan yang menjadi karier atau pembawa memiliki potensi untuk menurunkan atau mewariskan genotip heterozigot A besar A kecil. Ini adalah gambar cumping telinga. Kalian perhatikan antara kiri dan kanan. Yang kiri itu perlekatan cumpingnya terpisah dan yang kanan perlekatan cumpingnya menyatu. Tipe perlekatan cumping telinga ini dikontrol oleh gen, yaitu gen G besar untuk cumping telinga terpisah atau terlepas, dan gen G kecil untuk cumping telinga melekat. Jadi, seseorang yang memiliki gen G besar, baik bergenotip G besar atau G besar G kecil, intinya ada G besarnya, akan memiliki tipe perlekatan cumping telinga terpisah. Sedang yang memiliki tipe perlekatan cumping melekat memiliki gen G kecil G kecil. Contoh kasus, orang berkulit hitam dengan genotip H besar menikah dengan orang berkulit putih H kecil. Jika hitam adalah dominan dan putih resesif, tentukan genotip dan fenotip yang akan terbentuk pada generasi 1 dan generasi 2. Apabila ada soal seperti ini, kita bisa selesaikan dengan menyilangkannya secara monohibrid. Orang yang berkulit hitam bersifat dominan dengan genotip H besar, kita silangkan dengan orang berkulit putih yang bersifat resesif dengan gamet H kecil. Sifat bedanya tentu warna kulit, yaitu hitam dan putih. Bagaimana prosedur persilangannya? Kita ambil kembali persilangan antara orang berkulit hitam dan orang berkulit putih, yang dimana orang berkulit hitam dominan genotip H besar, orang berkulit putih bersifat resesif H kecil. Ini sebagai parental atau sebagai orang tua. Tentu kita tentukan satu jantan dan satu betina. Persilangan antara orang berkulit hitam dan orang berkulit putih ini bersifat monohibrid. Kita tentukan gametnya. Gametnya adalah H besar untuk yang hitam, H kecil untuk yang putih. Karena simbolnya sama, karena sama-sama H besar dan sama-sama H kecil, maka disebut homozigot. Sehingga alelnya karena sama bisa kita tulis satu saja, yaitu H besar dan H
kecil. Keturunan pertama atau filial pertama adalah orang berkulit hitam dengan genotip H besar H kecil. H besar kita peroleh dari induknya yang hitam dan H kecil kita peroleh dari induknya yang kecil. Induknya yang putih. Karena berbeda maka disebut dengan heterozigot. Jadi keempat anak yang dihasilkan mempunyai sifat yang sama atau mempunyai genotip sama, yaitu H besar H kecil. Maka perbandingan rasio genotipnya adalah 4 H besar H kecil, artinya semuanya mempunyai genotip H besar H kecil. Maka perbandingan rasio fenotipnya adalah 4 hitam, jadi semua anaknya berkulit hitam. Jika F1 disilangkan sesama F1, maka prosesnya dapat dicari menggunakan teknik papan catur. Jadi orang berkulit hitam dan orang berkulit putih, kita silangkan, maka gametnya kita tentukan, H besar H kecil, H besar H kecil. Alelnya karena berbeda, maka alelnya adalah H besar H kecil. Untuk yang jantan dan betinanya juga sama, H besar dan H kecil. Filial kedua atau keturunannya bisa kita tentukan dengan menggunakan teknik papan catur seperti ini. Jadi kita tuliskan gametnya dulu, H besar, H kecil, H besar, H kecil, kemudian kita gabungkan keturunan pertamanya H besar, kemudian H besar, H kecil, H besar, H kecil, H kecil, H kecil, sehingga perbandingan rasio genotipnya 1 H besar dibanding 2 H besar H kecil dibanding 1 H kecil H kecil. Dengan cara yang sama, maka perbandingan rasio fenotipnya diperoleh 3 keturunan berkulit hitam dan 1 keturunan berkulit putih. Kesimpulannya, untuk generasi pertama, perbandingan rasio genotipnya, semua anaknya mempunyai genotip 4H besar H kecil. Rasio fenotipnya semuanya atau keempat-empatnya berkulit hitam. Untuk generasi kedua, maka perbandingan rasio genotipnya 1 H besar dibanding 2 H besar H kecil dibanding 1 H kecil H kecil. Atau perbandingan rasio fenotipnya 3 hitam dibanding 1 putih. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat belajar.